Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 24 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa Yesuslah satu-satunya harapan kami untuk keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 24 Februari 2024 berjudul Anak Domba. Ayat inti kita diambil dari Ibrani 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuhan kita telah bersabda, "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Tertulis di Yohanes 6 ayat 53-55. Hal ini berlaku pada sifat jasmani kita. Atas kematian Kristus, kita bahkan berhutang pada kehidupan duniawi ini. Roti yang kita makan adalah pembelian tubuhnya yang hancur. Air yang kita minum dibeli oleh darahnya yang tertumpah. Tidak seorang pun, baik orang suci maupun orang berdosa, makan makanannya sehari-hari, tapi ia dipelihara oleh tubuh dan darah Kristus. Salib Golgota dimeteraikan pada setiap roti. Dan terlebih lagi, perkataan Kristus benar mengenai sifat rohani kita. Dia menyatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Dengan menerima kehidupan yang dicurahkan di kayu salib Golgota, kita dapat menjalani kehidupan kekudusan. Dan hidup ini kita terima dengan menerima firman-Nya, dengan melakukan hal-hal yang telah Dia perintahkan. Dengan demikian, kita menjadi satu dengannya. Barang siapa memakan dagingku, ia berkata, dan meminum darahku, ia diam di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian pula barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Tertulis di Yohanes 6 ayat 54, 56, dan 57. Terhadap perjamuan kudus, ayat ini berlaku secara khusus. Ketika dengan iman kita merenungkan pengorbanan besar Tuhan kita, jiwa menyerap kehidupan rohani Kristus. Jiwa itu akan menerima kekuatan rohani dari setiap persekutuan. Pelayanan ini membentuk hubungan hidup yang dengannya orang percaya terikat dengan Kristus dan dengan demikian terikat dengan Bapa. Saat kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang hancur oleh darahnya yang tertumpah, kita dalam imajinasi bergabung dalam adegan persekutuan di ruang atas. Kita menyaksikan pergumulan yang olehnya kita didamaikan dengan Allah. Kristus pergi untuk disalibkan di antara kita. Melihat penebus yang disalibkan, kita lebih memahami sepenuhnya besarnya dan makna pengorbanan yang dilakukan oleh penguasa surga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita, dan pemikiran tentang Kalvari membangkitkan emosi yang hidup dan suci di dalam hati kita. Pujian bagi Allah dan Anak Domba akan ada di hati kita dan di bibir kita. Sebab kesombongan dan pemujaan terhadap diri sendiri tidak dapat berkembang dalam jiwa yang tetap mengingat peristiwa Golgota. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 660 dan 661. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Mengapa Yesus disebut anak domba? The Acts of the Apostles halaman 589 paragraf 2 berkata, Juru selamat ditampilkan di hadapan Yohanes di bawah lambang singa dari suku Yehuda dan seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Simbol-simbol ini melambangkan kesatuan kekuatan Maha Kuasa dan kasih yang rela berkorban. Yesus dilambangkan sebagai anak domba karena itu adalah lambang kasih yang rela berkorban. Selanjutnya, tentang anak domba, Roh Nubuat menyatakan melalui pengalaman Musa. Education halaman 62 paragraf 3 berkata, dalam memelihara domba dan anak domba yang lembut, ia harus memperoleh pengalaman yang akan menjadikannya seorang gembala Israel yang setia dan panjang sabar. Inilah pelajaran yang Musa peroleh saat dia menjadi gembala selama 40 tahun. Musa memelihara domba dan anak domba yang lembut. Sebab demikianlah Yesus, dia adalah lembut. Jadi, Yesus dilambangkan dengan domba karena kelembutannya dan kasihnya yang rela berkorban. Karenanya, Yesus disebut sebagai anak domba, yaitu anak domba Allah. Tentang hal ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam From Eternity Past, halaman 190, paragraf 3. Anak domba yang dikorbankan melambangkan anak domba Allah, yang di dalam dia adalah satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Rasul Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Dan tidak hanya tersembelih, namun darahnya harus dibubuhkan. Masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama dikatakan, tidaklah cukup hanya dengan menyembelih anak domba Paskah. Darahnya harus dipercikan pada tiang pintu. Jadi, manfaat darah Kristus harus diterapkan pada jiwa. Kita harus percaya bahwa Dia tidak hanya mati untuk dunia, namun Dia mati untuk kita secara individu. Darah anak domba dipercikan pada tiang pintu, yaitu tiang pintu hati kita. Sebab Kristus mati bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk masing-masing kita. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 15 tahun 1894 paragraf 11, namun ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Carilah Allah dengan segenap hatimu, agar kamu dapat menemukan Dia, dan ketika kamu telah menyerahkan segalanya, jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah, dan ketika kamu menandai pintu hatimu dengan darah Yesus, kamu dapat mengetahui bahwa Allah akan menyediakan sesuatu untuk engkau lakukan. Dan darah Yesus itulah darah anak domba yang menghapus dosa, mendamaikan kita dengan Bapa, agar kita memperoleh hidup. Itu sebabnya saat malaikat melihat ada darah pada tiang pintu dan ambang atas, semua yang di dalam rumah hidup. Karenanya, renungan hari ini menyamakan anak domba Allah dengan roti hidup. Renungan hari ini mengutip Yohanes 6 ayat 54 sampai 57 untuk menggambarkannya. Mari kita baca yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Anak domba Allah adalah kehidupan bagi kita. Demikian juga dengan roti hidup, yang adalah daging dan darah Yesus bagi kita, adalah kehidupan bagi kita. Sebagaimana Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga kita hidup oleh Yesus. Sebab hidup Bapa mengalir melalui anaknya kepada kita semua yang percaya.
Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 63, paragraf 5. Melihat penebus yang disalibkan, kita lebih memahami sepenuhnya besarnya dan makna pengorbanan yang dilakukan oleh penguasa sorga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita, dan pemikiran tentang Kalvari membangkitkan emosi yang hidup dan suci di dalam hati kita. Pujian bagi Allah dan Anak Domba akan ada di hati dan bibir kita, sebab kesombongan dan pemujaan terhadap diri sendiri tidak dapat berkembang dalam jiwa yang tetap mengingat peristiwa Golgota. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah satu-satunya harapan kita akan keselamatan." Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk terus dan tetap memandang pada Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang vital bagi kami semua. Sebagaimana bangsa Israel harus membubuhkan darah pada tiang pintu dan ambang atas agar mereka hidup, demikian juga kami harus membubuhkan darah Kristus yang adalah hidupnya, yang adalah rohnya dalam hati kami, agar kami pun hidup. Sebab sebagaimana Yesus hidup oleh Bapa, kami hidup oleh Yesus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka pintu hati. Yesus masuk dan berkuasa dan bersihkan kami. Hingga pada akhirnya, pada waktu Dia datang kedua kali, kami semua boleh didapati benar dan layak menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.